jangannya dokter ini mau alap nih ntar nih, mau nikahin Mbak Irana nih. Karena apa? Mbak Irana tuh udah ngaku di depan dokter Lee kalau beliau siap di poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NPC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan walafiat. Kembali lagi dengan gue El di channel Mereka Punya Cerita. Oke, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang cerita lagi, tapi terkait dengan cerita gue sendiri ini. Jadi ya gue boleh lihat cerita ya tentang apa yang gue alamin ya. Jadi nggak semua melulu tentang mereka di sana gitu. Jadi gue mau cerita lah. Kemarin hari Jumat itu gue main Instagram, lagi scroll gitu, gue dapet berita yang sedang hangat sekarang. Mbak Irana, istrinya Virgaun, mantan istri Virgaun, itu melepas sadar karena dapat tawaran pekerjaan sebagai BA klinik kecantikan Dr. Lee. Karena memang jobnya adalah kecantikan, jadi harus kelihatan cantik. Karena ketika dia nggak nampak cantik, itu nggak merepresentasikan klinik itu gitu. Akhirnya dia melepas sadar. Nah, sadar dilepas, apakah itu sebuah kesalahan? Dalam hal ini, gue nggak mau menyalahkan sadar, karena dia adalah sunnah. Masih alhamdulillah beliau hanya melepas sadar, bukan jilbab gitu kan. Yang mau gue bahas adalah sebuah kemunduran atau penurunan keimanan, guys. Karena iman itu naik dan turun gitu. Ketika orang imannya naik, dia akan step by step menjalankan perintah Allah gitu, dari yang wajib ke yang sunnah. Ketika dia sudah sampai ke titik di mana dia itu pakai cadar, bagi gua di Indonesia cadar itu sebuah tingkat ketakwaan tertinggi, guys, secara sosial ya, secara sosial. Karena nggak semua orang siap bercadar. Kalau ada yang bilang takwa tertinggi ya taat dengan suami gitu kan, oke, gue sepakat itu. Tapi orang yang taat dengan suami belum tentu siap pakai cadar, guys. Karena taat suami, sayang istri itu sudah menjadi konsekuensi dalam rumah tangga gitu. Tapi bercadar itu next level gitu. The next level of life lah. Karena dia harus siap dapat omongan gak sedap dari tetangga. Nah, beliau sudah sampai pada titik bercadar terus dilepas demi menafkahi anaknya. Mulia, gue menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas dalam hal ini. Karena dia harus bekerja, guys. Dia harus bekerja demi anaknya. 3 kalau nggak salah anaknya, masih kecil lah. Sangat butuh finansial. Nah, tapi dengan melepas sadar, kok gue jadi menyayangkan gitu. Apakah nggak ada pekerjaan yang lain gitu. Oke, itu akan menjadi bumerang bagi gue. Nanti akan ada orang yang nanya, sana bantuin lu, komen doang gitu kan. Ya gue memandang dari kacamata syar'i ya, guys. Jadi kalau misalnya dia sedang telah memakai cadar dan dia mau istiqomah, masa Allah nggak mau bantuin dia sih? Masa Allah mau berpaling dari hambanya yang taat kepada aturan-aturan Allah gitu kan? Cadar itu sunnah, gue sepakat sunnah. Tapi orang udah mau sampai sana, kemudian harus mundur gitu. Ya kan? Itu bagi gue dari kacamata syar'i ya, itu sebuah penurunan keimanan. Tapi tetap masih tinggi karena jilbabnya besar. Bukan jilbab seperti orang-orang yang sering kita lihat lah, gak cuma gue lihat. Kita sepakat banyak orang masih pakai kerudung yang gini panjang tapi diikat-ikat ke bawah sampai kecekik gitu kan. Ada. Jadi gue masih sangat bersyukur beliau hanya melepas cadar. Ya, di note nih, jangan sampai ntar ada miskom karena orang-orang menganggap kan cadar itu sunnah. Gue dihujat, guys, di komen tuh, guys. Gue dihujat di komen katanya kan cadar itu sunnah gitu, kenapa harus bla 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 bla. Ya gimana, gue memandang istimewa orang bercadar kemudian diturunkan ya untuk pekerjaan mulia demi keluarganya, tapi apa nggak ada pekerjaan yang lain gitu.
Tapi gue husnuzon. Gue berhusnuzon mungkin karena beliau sedang kalut hatinya, panik melihat di belakangnya dia tuh banyak anak yang harus dinafkahin. Akhirnya beliau memutuskan untuk melepas cadar. Pun beliau sudah diskusi dengan dokter dari Sulaiman gitu, meminta tolong gitu kan, minta tolong konsultasi lah apakah boleh melepas cadar gitu, dan jawabannya boleh. Ya boleh nggak boleh boleh, tapi kan gue sekali lagi melihat dari kacamata syar'i guys, ketika dia sudah sampai tingkat yang tinggi diturunkan untuk menafkahi keluarganya. Ya mungkin karena terdesak ya, dia perlu segera dapat pekerjaan sehingga melepas cadar itu. Jadi kemarin kan gue komen di situ, gue komen yang ngehujat kurang dari 20 orang guys, tapi total komennya ada 70 komen. Dari 70 komen itu yang ngehujat kan kurang dari 20 ya guys ya, tapi sampai segitu banyak karena gue ikutan menjawab gitu kan, karena emang dasarnya gue tuh nggak bisa diem guys. Kalau misalnya debat sama orang tuh seneng gitu, gue jabanin lah istilahnya, lo ngomong apa gitu kan, yuk debatin gitu. Jadi akhirnya sampai tembus 70 komen. Tapi yang bikin gue seneng adalah ternyata opini gue ini diaminkan sebanyak 340 orang, 339 kalau nggak salah. Jadi ada sekitar 339 orang, berarti 340 ya sama gue ya. Ada 340 orang yang sepemikiran dengan pemikiran ini. Nah, dan gue sih memahami mereka-mereka yang menghujat, yang ngomel, yang bilang apa sih urusan lu komen-komen gitu, ribut banget sih hidup lu, urusin urusan orang gitu kan. Ya gue tahu mereka tuh empati, mereka simpati dengan Mbak Irana gitu. Jadi bukan karena mereka orang orang kasar, mereka simpati, cuman memang mungkin kita punya pandangan yang berbeda gitu kan. Gue memandang dari sudut pandang yang lain, dia dari sudut pandang yang lain gitu. Yang jelas gue dukung Mbak Irana dalam bekerja. Ya harapan gue sih beliau istiqomah ya. Soalnya ini kalau gue bahas takut jadi gibah nih. Cuman semoga jadi pelajaran lah ya, semoga jadi pelajaran. Gue ngelihat postingannya Mbak Irana itu dia bikin video dengan Dr. Lee, beliau nyanyi sambil lenggak-lenggok. Ini menambah kesan kepada gue kalau akhirnya dia mulai agak menjauh nih, mau nggak mau, karena cadar adalah portal bagi seseorang untuk bertingkah tetap santun dan lemah lembut guys. Meskipun ada konten kreator di Instagram atau YouTube pakai cadar tapi lenggak-lenggok, itu mencederai nilai cadar guys. Ya kalau mau begitu silahkan, tapi jangan diposting gitu loh, karena menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya nilai-nilai orang memakai baju tertutup itu jadi hilang gitu. Kan kita kan diperintahkan ya muslimah ya, diperintahkan menutup aurat, itu juga diantaranya disuruh jangan berlenggak-lenggok gitu loh, karena itu nggak lazim di mata syar'i gitu, nggak benar. Ya ente mau lenggak-lenggok silahkan gitu, lu mau ngapain silahkan, tapi jangan di depan kamera, jangan diposting, cukup depan suami. Ya kalau nggak punya suami, masih jomblo atau udah ya jomblo ya, jangan yang janda. Gue takut menyindir orang yang janda, ntar malah sakit hati. Yang jomblo itu di kamar mandi, pokoknya tertutup lah, di lapangan, tapi nggak boleh ada yang lihat gitu. Tapi ya masa ngapain gitu di lapangan, kan kayak orang gila gitu. Ente mau lenggak-lenggok tuh silahkan gitu, tapi jangan di publik, karena sosmed itu publik guys. Itu mendegradasi nilai cadar, karena orang bercadar itu harusnya santun gitu. Itu tuntutan. Bahkan orang nggak bercadar pun
emang seharusnya santun gitu, apalagi bercadar. Gue harap sih beliau istiqomah ya. Di akhir komen gue berdoa kepada Allah buat beliau, semoga dilimpahkan rezeki yang bisa tetap menjadikan Mbak Irana itu dalam ketaatan kepada Allah. Karena tadi pagi kayak gue lihat tadi pagi gue lihat beliau bikin postingan di Instagramnya tuh nyanyi dengan Dr. Lee. Apa ya, mudah-mudahan ini bukan bagian dari gibah. Harapan gue ini adalah edukasi sih, ada edukasinya. Jadi ketika kita menurunkan keimanan, itu khawatir akan semakin turun gitu guys. Apalagi terkait dengan pekerjaan, konsistensi dengan pekerjaan ya. Gimana ya, gue sih menyayangkan gitu ya. Yang penting apa namanya, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah di tengah adanya ujian gitu kan. Sempat gue berpikir jangan-jangan Dokter Lee ini naksir nih, soalnya ketika ngelihat apa namanya Mbak Irana ngelepas cadar itu keluar kata-kata Islami guys, masya Allah cantik banget gitu. Itu sebuah pikiran liar dari gue, jangan-jangan Dokter Lee ini mau alap nih ntar nih, mau nikahin Mbak Irana nih. Karena apa? Mbak Irana tuh udah ngaku di depan Dokter Lee kalau beliau siap di poligami sama Virgon, apalagi dengan Dokter Lee ya kan. Ya pastinya mau lah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi semua akan tetap memberikan dampak yang positif bagi semua orang dengan adanya kejadian fenomena itu ya. Oke, nanti gue selipkan video dari Ustadz siapa itu ya, yang pernah jadi bandar judi di Thailand itu, yang sedang viral juga gitu kan. Ustadz muda yang ke opa-opaan lah. Itu gue sepakat dengan omongan beliau gitu. Kebetulan tadi pagi kayaknya gue ngelihat beliau di Instagram tuh ada apa namanya cuplikan tentang ceramah beliau gitu kan. Nah itu sepemahaman dengan konteks yang mau gue bahas. Sekali lagi gue nggak menganggap cadar itu wajib, tapi ketika orang sudah pakai cadar dan dilepas untuk pekerjaan, itu pertanyaan gue adalah, memang Allah nggak akan kasih lu rezeki ketika lu masih dalam ketaatan. Ternyata definisi nikmat yang asli itu apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Iya. Meskipun bentuknya motor hilang, tapi kalau gara-gara motor hilang itu tambah banyak sujudnya, nikmat sejatinya. Nikmat. Meskipun hawa nafsu nggak suka. Jadi kalau udah pakai sudut pandang itu, jadi seperti kita tuh nggak mungkin rugi. Karena kalau udah pakai kacamatanya akhirat tuh, ya kapan ruginya? Dijahatin orang aja jadi penggugur dosa, sedangkan itu jadi ngedeketin kita ke surga. Jadi saya bingung kapan marahnya, kapan kecewanya. Marahnya ketika Allah dan Rasulnya dihina saja, dan kecewanya hanya ketika diri ini tidak bisa lebih taat daripada diri yang kemarin. Sisanya mau diapain juga mangga, selagi itu jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya nanti akan timbul pertanyaan dari netizen, emangnya kalau nggak seperti itu cukup duitnya buat membiayai kehidupan 3 anak gitu kan. Ya alasan akan selalu ada guys. Ya yang jelas kembali lagi yang seperti gue kutip di awal, kalau misalnya banyaknya rezeki itu adalah sebuah acuan, maka gue khawatir nanti akan menerabas koridor syar'i gitu. Akhirnya banyak masuk uang-uang yang syubhat gitu kan, nggak baik buat keluarga gitu. Ini aja gue ngonten, gue ngindarin adanya perempuan dalam video gue yang nggak pakai kerudung. Kalaupun harus pakai kerudung, ya gue harap minimal bisa gue tutup setengah badan. Kalau kudungnya kecil, kalau ada yang kudung besar, ya gue apa adanya. Tapi tetap wanita itu dengan temannya atau dengan suaminya, ya sehingga video gue tetap berkah lah nantinya gitu. Oke, itu aja video kali ini. Itu pengalaman lucu gue ya. Kayaknya ini perdana deh gue dihujat orang gitu. Yang hujat itu 20, tapi yang nge-like hampir 10 kali lipat. 340 orang
sepakat dengan ide ini gitu. Sehingga ya gue sih masih tetap pede ya, merasa benar dengan opini gue. Tapi apakah itu yang paling benar? Tentunya akan ada jawaban yang lain yang bisa membantah gue. Mungkin itu sih namanya ilmu syar'i, itu kan debatable ya, bisa didebatkan lah. Yang penting tetap santun cara menyampaikannya. Oke, itu dulu konten video kali ini. Kalau nanti ada teman-teman yang mau cerita, silakan DM di Instagram, nanti gue kutip linknya. Gue sih memang awalnya rencana tuh mau cerita tentang orang-orang di luar sana, tapi ketika gue ngalamin cerita lucu, ya rasanya sih pengen gue share juga gitu. Oke, ini cerita kita ya sekarang ya, bukan cerita mereka aja gitu, karena gue juga mau cerita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.